sabar. Itu logika yang tidak boleh dipisahkan ya. Jadi kalau orang sholat terus dia tidak punya kesabaran, maka sholat dulu itu baru setengah main gitu. Tapi kalau misalkan kalian sholat kemudian punya karakter sabar, tekun, kemudian taat kepada aturan, maka di situ Anda sudah setengah satu full permainan itu sudah Anda lakukan. Dan untuk sabar itu saya tanya kepada Anda, sabar itu ada batasnya enggak? Oke, saya tanya. Nah, satu orang jawab. Biaya, ya bagus. Nah, nama siapa? Oh, Pero. Pero. Menurut Pero sabar itu ada batasnya enggak? Batasnya nggak sabar. Ya? Batasnya nggak sabar. Batasnya nggak sabar. Oke. Ada pertanyaan jawaban yang lain yang berbeda. Berarti kalau Pero batasnya adalah nggak sabar, berarti sabar ada batasnya. Ya, sabar ada batasnya. Ada yang tidak setuju? Sabar ada batasnya, setuju enggak? Setuju semua? Oke, makasih Pero. Nah, ini berarti kalau sabar itu ada batasnya, Anda setuju? Saya harus kasih tahu bahwa ada pendapat sabar itu tidak ada batasnya. Nah, siapa? So, ada yang setuju nggak? Kalau sabar itu nggak ada batasnya? Setuju nggak setuju gampang, tapi itu argumennya apa? Alasannya sabar ada batasnya, alasannya sabar nggak ada batasnya, itulah yang harus Anda miliki argumennya. Jadi bukan hanya setuju dan tidak setuju anak-anak ya. Ini pelajaran penting nih. Kenapa? Kalau Anda mengatakan sabar ada batasnya, Anda kadang-kadang bisa mencelakai diri Anda sendiri loh. Kalau Anda mengatakan sabar ada batasnya. Anak-anak sekalian, saya akan kasih tahu kepada Anda, sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Ada argumennya. Sebaik-baiknya argumen, sebaik-baiknya alasan berpendapat, itu kita harus kembali kepada Quran. Oke, Al-Quran yang mana yang bisa kita jadikan alasan bahwa sabar itu nggak ada batasnya? Innallaha ma'as sabirin. Pendek sekali ayatnya. Artinya apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Jadi Allah barengan bersama-sama. Kalau kita sabar, Allah itu pasti dengan kita. Kalau kita nggak sabar, berarti Allah tidak dengan kita, betul? Nah, sekarang pemahamannya, kalau sabar ada batasnya, artinya apa tuh? Artinya kita sudah memutuskan untuk tidak bersama Allah. Benar? Benar begitu? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Ketika tidak sabar, berarti kita sudah memutus hubungan dengan Allah. Aku tidak mau bersamamu lagi. Masih kita menjadi orang yang jauh dari Allah kalau kita memutuskan untuk tidak sabar. Begitu ya? Ya? Jadi sekarang gimana? Mau pilih yang mana? Mau ada sabarnya, mau nggak ada batasnya atau nggak ada batasnya? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Nah, insya Allah nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batasnya? Piro? Karena Allah bersama orang yang sabar. Exactly. Keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak di belakang, mulai sekarang ke depan, jangan pernah Anda katakan bahwa sabar ada batasnya. Bahwa harus kita katakan bahwa sabar tidak ada batasnya, berarti kita sudah memosisikan diri untuk menjadi orang yang sabar selama kita hidup. Dan kalau kita memutuskan untuk sabar, berarti Allah terus bersama kita. Bayangkan, Allah yang temannya yang Allahnya yang menjaga kita, maka siapa yang akan mencelakai kita? Siapa yang akan menyengsarakan kita? Siapa yang akan memiskinkan kita? Semuanya sudah dijamin karena teman baik kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbul mu'minin. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang salah satu cirinya kriterianya adalah sabar. Jadi orang sabar itu adalah orang-orang yang dicintai Allah dan teman sehari-harinya adalah Allah. Bayangkan Anda kalau teman sehari-harinya Allah, mau siapa lagi yang mencelakai Anda? Toh semuanya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita mau apa-apa bilangnya sama Allah. Ada gelisah hati sama Allah, ada gelisah pikiran sama Allah. Jadi kita tenang anak-anak. Dan ya, kalau tidak sabar, pasti kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena Allah mengatakan tidak diberikan perilaku yang baik kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang baik tidak ada sabarnya, tidak ada baik. Tapi kalau orang sabar, dia sudah masuk kepada kriteria baik. Itu anak-anak. Dan janji Allah apa? Ingat ini janji Allah lagi nih. Kalau tadi innallaha ma'as sabirin, ini Allah langsung to the point. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka bagi orang-orang sabar, dia akan diberi keberuntungan yang tak pernah putus-putusnya keberuntungan itu. Ini Allah yang ngomong, bukan saya yang menyampaikan. Jadi kalau Biro mengatakan sekarang sabar, duha setiap hari di sini 12 rakaat setiap pagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kamu akan diberi keuntungan yang besar, kedudukan yang tinggi, harta yang cukup, harta yang melimpah, bisa bantu banyak orang, bisa mensejahterakan keluarga, menghidupi anak istri Anda kelak. Begitu anak-anak sekalian. Jadi ini pendidikan yang kurikulumnya bukan dari siapa-siapa, tapi kurikulumnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Duha perintah siapa? Bukan perintah kepala sekolah, bukan program sekolah, tapi kita membiasakan apa yang Allah perintahkan. Betul? Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Dan kata Bapak kemarin dikatakan tidak ada yang gratis di hadapan Allah. Yang buruk dibalas dengan keburukan seimbang, yang baik akan dibalas dengan kebaikan melebihi dari kebaikan apa yang pernah Anda lakukan. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, sudah jam 7.19 menit dan mari kita berdoa 1 menit saja. Kita berdoa ya. Silakan fokus anak-anak di belakang, fokus. Akhiri kegiatan kita ini dengan akhir yang baik, yaitu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa barik ajmain. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah doamu, kekuatan adalah kekuatanmu, keindahan adalah keindahanmu, pemeliharaan adalah pemeliharaan. Ya Allah, jika rezeki kami di atas langit turunkan ya Allah, jika rezeki kami di dalam perut bumi keluarkan, jika rezeki kami jauh dekatkan ya Allah, jika rezeki kami haram sucikan ya Allah, jika rezeki kami sulit mudahkan ya Allah. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuasaan, limpahkanlah rezeki yang barokah kepada kami semua. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Berkahi SMA Negeri 15 ya Allah. Berkahi rumah-rumah kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, damaikan hati kami, pikiran kami, dan jadikanlah setiap tempat menjadi tempat yang damai untuk kami semua ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanati wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak sekalian, silakan kembali ke kelas masing-masing untuk melaksanakan aktivitas belajar kita di pagi hari ini. Semoga sukses.